Kalimat yang terus-menerus terhadap saya, bahkan dikondisikan pun sekali, telah membuat kegaduhan di Kota Padang. Jadi terhadap tidak forumnya itu adalah hak politik masing-masing anggota dewan. Kita tidak persoalkan itu, tetapi orang itu kan tentu mereka kawan-kawan di anggota dewan tentu berpikir, apakah ini kita akan ribut terus sementara bukti-bukti yang dimasukkan, yang sudah dikondisikan itu sudah mengganggu, sehingga kita melihat ini adalah kegaduhan, sehingga DPRD tidak ada sebagai tidak memenuhi sebagai tupoksinya mengawasi pemerintah, tidak bisa, karena yang ada adalah bergaleboh terus, ribut terus, tidak bisa kita mengontrol. Jadi alhamdulillah, insya Allah ke depan mungkin barangkali saya selama ini tidak punya tenaga ahli, ya, tidak punya tim. Karena itu saya melihat di DPRD ini siapa yang kuat, siapa yang punya bergeming, itulah yang menang. Dan ini bukan, saya lihat bukan mencerminkan sebagai mandat dari rakyat, tetapi adalah bagaimana kepentingan-kepentingan pribadi yang dikemukakan, kepentingan kelompok yang dikemukakan. Bukan dia tanggalkan bajunya, dia tanggalkan kepentingan pribadinya untuk mengurus rakyat. Adalah bagaimana mereka supaya membuat kegaduhan-kegaduhan, sehingga di balik kegaduhan itu dia menikmati hal-hal lain. Kita bisa lihat, ya, kita bisa lihat berapa kegaduhan-kegaduhan selama ini, selama 3 tahun. Sementara setelah gaduh saya terlena dengan persoalan-persoalan, mereka itu bermain di tingkat level-level yang kita sama-sama ketahui. Jadi saya mohon kepada kawan-kawan media, mari kawan-kawan media kontrol semua anggota dewan. Setelah ini banyak masalah yang harus diperiksa BK, terutama masalah-masalah yang terhukum sendiri, yang terdakwa sendiri. Kenapa BK tidak bekerja? Ya, kita lihat kan, ada yang ketangkap anggota dewan, tetapi tidak diperiksa oleh BK. Ya, ada anggota dewan yang nggak masuk ke paripurna tidak pakai seragam. Itu anggota BK sendiri, nanti saya buktikan. Dia enjoy saja. Kenapa? Dia punya kelompok. Ya, dia punya kelompok. Lalu ada persoalan-persoalan lain yang akan kita bongkar, tetapi karena dia punya kelompok akan mental. Itu tadi kita lihat kan, bagaimana upaya sandiwara untuk mengatakan bahwa ini tidak sah, bahwa ini kita tunda. Tidak bisa. Paripurna itu sesuai bamus diagendakan hari ini jam 10. Ternyata molor, jam 10:20 saya buka. Karena pimpinan satu pun tidak datang, lalu anggota dewan cuma hadir 4 orang. Itu hak politik mereka. Kenapa dia nggak hadir, itu hak politik mereka. Nah, itu pun dikebiri sama kawan-kawan yang tidak senang. Bahkan dia bilang dia susah masuk ke DPRD. Yang lain enjoy saja, tetapi itu adalah sikap politik dia. Mungkin itu kepada kawan-kawan, saya minta, marilah, ya, awasi anggota dewan ini. Nanti awasi kemana saja anggota dewan ini awasi. Karena mereka pun perlu diawasi. Yang paling hebat itu mengawasi adalah wartawan kepada anggota-anggota dewan. Jangan anggota dewan yang bikin ribut. Seperti itu. Itu tadi selain ya, terima aspirasi masyarakat dengan baik, lalu kerjakan, lalu bergerak, bukan untuk ribut-ribut ini. Jadi saya ingatkan sekali, ada tadi bahasa kata-kata terdakwa. Belum pernah hakim mengatakan saya terdakwa. Ini salah besar, kadang-kadang dipolitisir, ya. itu selain dari tugas saya juga ada beberapa terdakwa. Itu tanda apa? Oh, tidak ada pertanda, karena saya melihat di sini pemuda Pancasila melihat ini sudah gaduh di DPRD ini. Dia sebagai ormas yang punya kepentingan, yang punya hati nurani, dia ingin melihat apakah di dewan ini betul-betul terlaksana, ya, keadaan yang semestinya. Ya, jadi itu kita lihat pemuda Pancasila itu, saya melihat biasa-biasa saja, dia tidak masalah yang dia lakukan ini. Dia cuma mengawal, melihat bagaimana anggota dewan ini sampai saat ini ribut terus.